Oke, di video kali ini gue bakal bahas HP murah meriah yang mungkin maybe ya kan. Bagi sebagian orang ini buat apa sih HP nggak guna lah ya. Udahlah, kubur aja lah tuh HP. Seriusan nggak guna tuh nggak. Buat apa sih? Oke lah, tapi gue bakal nyebutin gunanya ya, fungsinya kalau kita beli HP yang murah meriah kayak gini. Tapi sebelum itu gue bakal coba flashback dulu spek per spek-spekannya ya. Yang bakal kita bahas ini adalah Xiaomi Redmi A2. Dengan harga ratusan ribu, jauh dari harga 1 juta ya. Lu dikasih baterai 5000 mAh, itu sudah hal yang biasa. Dan performanya cuman 127 ribuan tentunya versi 9. Jadi bisa dibilang, even kalau kita bandingkan dengan iPhone yang masih ada home button-nya pun, skor Antutu seperti itu tuh terlalu rendah dan kalah jauh lah sama iPhone yang harganya ya murah lah. Tapi nggak bisa kita bandingkan juga lah, nggak head to head. Tapi ya pemikiran blee gue aja lah. Intinya nggak apple to apple, tapi gue hanya mengcompare dari sisi harga lah. Nah, terus kalau ngomongin soal desain handphone harga murah meriah itu udahlah performanya begitu, desainnya juga nggak dapet kayak udahlah itu bukan selera gue lah desainnya. Itu gue setuju sih. Tapi lo tau gak sih kalau HP murah meriah apalagi bawaan dari oroknya itu udah murah, contohnya kayak si Redmi A2 yang lagi kita lihat ini, itu ada maksud ya. Pihak brand itu ada maksudnya ngebuat HP tuh kayak gini loh desainnya. Nah, di video kali ini gue bakal bahas dan gue yakin sebagian penonton gue udah tahu, jadi mungkin lo bisa close aja video ini. Tapi mungkin buat sebagian orang atau jadi keinget lagi, ya udahlah coba enjoy my video yang tak jelas ini. Nah, seperti yang kita tahu Redmi A2 adalah sebuah handphone yang dari lahirnya harganya murah dan sekarang lu bisa beli lebih murah lagi karena udah second. Yang dimana handphone ini fungsinya kalau lu beli itu bukan buat HP pakaian utama. Sejatinya handphone ini bukan pakaian utama, handphone ini badak menurut gue ya, versi buat tempur lah, tapi versi pemakaian ringan. Kalian bisa lihat sendiri ini ada bodi belakang Samsung yang lecet kayak gitu. Ini kalau kita compare dengan si Redmi A2 ini yang usianya juga udah mulai berumur juga, kagak ada apa-apanya, sepele lah. Nggak pakai case itu hal yang sepele, kebanting hal yang sepele sama HP ini ya kan. Jadi gini loh, kalau sih kiranya kita tuh bocahnya outdoor banget nyari duit di luaran dan lu butuh handphone yang dimana handphone itu bisa nemenin lu, bisa nge-backup kerjaan lu udah punya HP utama, tapi lu tuh pengennya bisa dibawa tempur gitu, nggak takut rusak ya kan. Intinya kalau rusak gak ngebebanin lu lah. Contoh simpelnya aja, dalam keadaan telanjang tanpa case aja handphone ini tuh susah buat lecet gitu ya, nggak letoy, nggak lemoy gemulai gitu, kayak handphone itu mau diajak terabas ayo. Nah ini contohnya desainnya begini. Benar-benar keker kuat gitu. Dan kalau handphone itu diajak kerja keras juga mau gitu. Tapi dengan porsinya masing-masing. Dan lu juga udah tahu lah skor Antutu yang rendah. Ya bisa apa sih HP-nya. Terus yang kedua bagian port-portnya ini masih ada semua. Masih ada jack ya, lubang mikrofon dan lain, normal senormal-normal ya. Dan yang lebih penting yang bikin handphone ini makin keker, ini bagian list-list sampingnya tuh lebih nimbul daripada LCD-nya. Jadi impact-nya apa? Impact-nya LCD-nya jadi tak mudah lecet. Meskipun lu nggak pakai anti gores cuy. Saking badaknya desain handphone ini dibuat sama Redmi. Lu mau pakai HP ini tanpa anti gores, tanpa silikon, tanpa jelly case, tanpa soft case, hard case, handphone ini badak sebadak-badaknya bakal kelihatan hampir 99% mulus. Ya mungkin ya pasti ada lah scratch tipis-tipis ya di sudut dan ada beberapa mungkin yang memudar. Tapi handphone ini masih lebih terlihat bening gitu dibandingkan HP-HP lainnya yang dipakai jorok, yang dipakai kasar gitu maksud gue. Dan kalau dipakai ketek kasar gitu gak bakal kenapa-napa layar ya, karena bagian frame-nya itu sedikit lebih tinggi dibandingkan permukaan si LCD-nya sendiri. Oke, jadi bakal awet banget. Dan kalaupun LCD-nya retak tuh gantinya nyervisnya murah banget cuy, anjay. Lu bisa lihat sendiri itu 120 ribu ya kan. Itu udah sepaket loh antara LCD-nya sama panel touchscreen ya kan. Jadi ya jasa pasang mungkin 50 ribu, 75. Ya tergantung di mana lu masang lah, atau lu bisa masang sendiri, lihat tutorial YouTube gitu. Intinya handphone ini tuh bener-bener buat kerja keras. Misalnya gini loh, lu bisa lihat sendiri case-nya tuh harga 30 ribu ya, 25 ribu. Kalau lecet tuh bisa anjir. Ini handphone yang murah meriah memang yang diciptain buat nemenin kerja keras lah. Misalnya gini ya, handphone ini tuh dipakai lu buat ngegame, ya udah lu nggak waras berarti. Lu pakai buat ngedit video apalagi mau meledak kali. Tapi intinya gini ya, handphone ini tuh bener-bener bisa nemenin lu tapi buat nge-backup ya. Terus lu bisa lihat sendiri desain kameranya dia
nimbul, tapi lensanya nggak lebih timbul dari bagian samping-sampingnya. Sehingga lo bisa lihat sendiri ini meminimalisir scratch juga. Ya seperti yang kita tahu lah, as you know, banyak banget bagian-bagian kaca-kaca kamera sekarang ini nimbul banget. Contohnya kayak HP ini, lo bisa lihat tuh, nimbul banget ya kan. Dan banyak juga kejadian-kejadian kayak layar retak lah, kaca kamera retak lah. Tapi semua itu balik lagi lah ke pemakai lah. Kalau lu udah tahu nggak pakai anti gores, jangan lu satuin juga sama kunci di kantong ya kan. Intinya handphone ini kalau dibandingkan HP lain yang kameranya terlihat sangar, ya memang HP ini kameranya jelek, cuman lebih lebih durable lah. Dikata tuh lebih durable. Gua jujur ya, gue juga megang HP ini. Cuman dalam kategori handphone ini tuh buat buat darurat gue. Misalnya gue touring keluar kota, gue selalu nyediain HP ini. Gue selalu bawa HP ini, jadi gue bawa 3 HP ya. Bawa iPhone, bawa Samsung Note gue. Sama biasanya gue kalau perjalanan atau keluar kota 3-4 hari, gue selalu bawa ini. Karena misalnya gini, gue kayak main HP di luar, kalau kayak nelpon-nelpon atau apa, pribadi gue lebih taruh ke sini dibandingkan kerjaan. Jadi kalau ada apa-apa, misalnya entah dijamret, entah apapun itulah, gue ngerasa nggak terlalu ribet lah gitu ya kan. HP-nya versi murah gitu. Dan layarnya bang, mendingan ambil Samsung dong. Layar udah AMOLED ini, Redmi ini belum. Jadi gini, kalau lo beli layar Samsung, apalagi lo harga ratusan ribu ya, karena kita lagi bicara harga HP ratusan ribu, itu layar-layar yang udah AMOLED itu udah pasti bermasalah. Rata-rata tuh udah ada shadow-nya tipis-tipis. Belum lagi udah ada yang diganti-gantian. Kenapa? Karena ya nggak semua orang tuh ada shadow-shadow gitu betah gitu. Tapi kalau si Redmi ini layarnya badak cuy, badak. Dan kalau lo ganti layar Samsung yang AMOLED nggak dapet, cepet limpol juga nggak dapet cuy. Lo harus modal yang lebih dalam lagi tuh kalau buat ganti LCD-nya doang. Tapi ya lo bisa lihat sendiri tadi harga LCD udah gue kasih unjuk ya kan. Nah untuk pemakaian sendiri ya jujur ya, kalau lo nanya gue bang, lalu ini dipakai buat apa? Biasanya HP ini gue pakai buat sosial media gue secara pribadi ya. Misalnya kontak-kontakan gue sama keluarga, nge-backup nomor-nomor penting. Nah gue naruhnya di sini dan nge-backup ya file-file penting di luar kerjaan kayak file-file pribadi. Nah biasanya gue taruh di sini. Tapi bukan yang bersifat kerjaan ya, yang nggak terlalu berat gitu. File-file yang nggak terlalu ya berhubungan dengan kerjaan banget lah intinya. Gue naruhnya di sini semua. Biasanya sih gue kalau bawa HP ini, kalau benar-benar pergi jauh ya. Kalau buat di rumah-rumah ya gue jarang sih megang HP ini jujur. Dan HP ini juga cocok lah buat orang tua mungkin yang belum pernah pakai HP, atau buat upgrade HP orang tua yang tadinya pakai HP Nokia zaman dulu gitu. HP ini cocok cuy. Nah kayak gitu-gitu lah, bangsa pasarnya HP itu udah kayak gitu men. Bukan yang kayak lu pakai lu terus lu buat ngegame, bukan. Udah bukan ke situ lagi bangsa pasar HP ini. Lalu ya gimana ya, kalau dibandingkan dengan tingkat kuartitannya udah gak ada sih. Tapi selebihnya itu aja lah yang bisa gue ceritain. Agak bingung juga sih sama nih HP. Tapi ya salah satu HP terbadak lah ini.